Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Jadi kali ini kita akan belajar menggabungkan data. Misalnya kita punya inputan berbeda-beda seperti ini. Misalnya ada data C1, C2, C3, sama C4. Nah, kita mau menggabungkannya dalam satu nama saja. Jadi artinya pada saat kita memanggil data tersebut cukup satu kali nama, semuanya sudah bisa terpanggil dengan menggunakan data frame. Mungkin di video-video sebelumnya saya sudah bahas tentang data frame. Data frame misalnya kita buat data frame yang langsung berbentuk apa ya, kayak dia kumpulan variabel seperti itu. Kumpulan data. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang kembali kita sudah punya banyak data, tapi kita mau mengumpulkan. Nah, misalnya kita definisikan saja sebagai gabungan. Gabungan C. Ya, gabungan C. Kemudian sama dengan kita klik data frame. Ini data titik frame. Ini data frame. Kemudian silahkan tulis C1, C2, C3, dan C4. Kemudian setelah itu kita langsung run. Kenapa tidak bisa? Oh iya, kita perlu untuk menjalankan ini atau harus di run dulu karena dia belum terdeteksi atau belum terbaca. Jadi kita run dulu seperti ini. Dia sudah terbaca bahwa ada C1, C2, C3 sama C4. Kemudian selanjutnya di bagian ini kita run kembali dan dia sudah bisa. Nah, kenapa belum muncul? Karena kita belum perintahkan untuk muncul. Caranya dimunculkan kalau di R script berarti kita tulis gabungan C, kemudian di run. Ini di run, ini hasilnya. C1, C2, C3 sama C4 muncul. Kalau misalnya teman-teman mau memanggil di R console, tinggal tulis gabungan C, tidak klik run tapi langsung klik enter. Dia sama munculkan seperti ini. Nah, beberapa di video saya sebelumnya mungkin yang membahas time series dan sebagainya, biasa ada pertanyaan, kenapa ada tanda dolar? Nah, di sini mumpung sekalian dalam beberapa data ini, kan kita biasanya tidak langsung menganalisis satu kali C1, C2, C3 sama C4. Biasanya dipilih, misalnya kita mau melihat apa ya, misalnya ramalan untuk C1 misalnya. Jadi kita gunakan data gabungan C khusus C1 saja. Nah, bagaimana cara untuk memilih kolomnya? Teman-teman tinggal munculkan seperti ini. Bisa di R console ya. Semoga terlihat paling bawah. Kita klik misalnya gabungan C, kemudian tanda dolar. Nah, teman-teman ini langsung terrekomendasikan. Nah, silahkan pilih yang mana mau dimunculkan. Misalnya C1, kemudian setelah itu kita enter karena ini kan di R console. Oke, dia langsung muncul bahwa yang ada di gabungan C untuk C1 itu ini. C1 apa namanya? 7, 1, 11, 11 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau yang mau kita pilih adalah barisnya? Misalnya kan ini kolom. Yang mau kita pilih adalah barisnya. Misalnya ini orangnya ya, misalnya orangnya. Respondennya misalnya. Nah, caranya seperti ini. Gabungan C, kemudian sama dengan kemudian apa ya? Ini kemudian C dalam kurung 1 1 kemudian ini semoga terlihat paling bawah guys, kemudian enter. Ini gabungan, coba kita lihat. Sebenarnya saya sudah buat sih data frame untuk ininya gabungan. Oh sorry, kita harus buat dulu sini gabungan C tanpa sama dengan gabungan C dalam kurung ini C dalam kurung 1 ini semoga bisa. Nah itu hampir
Jadi dia memunculkan untuk baris pertama. Kemudian misalnya untuk 2 baris, ini jadi dia munculnya 2. Ini 1, 2. Kalau misalnya kita ganti di sini jadi 2, 2, apa yang terjadi ya? Oh, berarti dia yang muncul itu cuma baris kedua. Tapi kalau 1, 2 berarti yang muncul itu dari 1 sampai 2. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah paham untuk cara memilih kolom yang mana dengan menggunakan tanda dolar ini, dan cara untuk memunculkan baris yang mau kita tampilkan atau mau kita operasikan. Seperti itu. Kalau misalnya mau dioperasikan bisa teman-teman definisikan di sini. Misalnya kolom 1 misalnya berarti sama dengan gabungan C tanda dolar sama dengan C1, kemudian kita run. Jadi pada saat teman-teman klik K1 kemudian run, dia akan muncul seperti ini. Seperti itu. Sama halnya dengan di gabungan di baris. Misalnya kalau kita memunculkan kolom ini, misalnya baris di sini. Misalnya kita pilih di baris 1 sama dengan ini, gabungan ini, kemudian kita run. Pada saat kita menulis B1, dia akan muncul seperti ini. Oke. Semoga video ini membantu dan bisa meringankan pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang R. Amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Like, komentar yang membangun serta dibagikan ke teman-temannya supaya lebih bermanfaat lagi video ini. Saya Vivi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.